Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaki Mardiana dari kelas 11 jurusan Nautika. Sebelumnya izinkan saya untuk sebagai pembawa acara kegiatan hari ini, yaitu podcast yang bertemakan Ramadan berbagai pengalaman. Oke, sebelum kita masuk ke acaranya, kita harus tahu sumber-sumber ataupun narasumber yang datang hari ini. Kebetulan ini ada narasumber dari alumni-alumni kita, yaitu dari angkatan 12. Mungkin senior-senior bisa memperkenalkan diri kepada para audiens. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Aris Santoso. Biasa dipanggil Aris, asal saya Temanggung. Saya alumni dari angkatan 12. Dan saya di jurusan Nautika Kapal Niaga. Terima kasih. Dan nama saya Adnan Asyari Argianto. Jurusan saya Teknika Kapal Niaga, saya angkatan 12 dan asal saya dari Tegal. Nah, ini kebetulan dua senior ini berbeda jurusan dan juga berbeda wilayah juga. Jadi buat teman-teman yang satu dari Temanggung, yang satunya dari Tegal, buat teman-teman yang mungkin ada di daerah sana bisa bertemu dengan senior-senior saya atau senior Haris dan juga senior Anas. Jadi bisa bertamu lah sekalian ya, ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing dengan senior-senior saya. Oke. Langsung saja untuk senior-seniornya. Ini dapat pertanyaan nih dari teman-teman media sosial. Ini langsung saja daripada lama-lama ya. Oke. Nah, ini sebelumnya kan pasti juga tahu sekolah ini kan dari mana juga. Soalnya kan senior-senior ini juga dari luar kota Semarang. Jadi ya bagaimana sih senior-senior kok bisa tahu ada SMK Pelayaran itu di Semarang, yang tepatnya ada di pusat kota Semarang. Jadi mungkin bisa menjawab dulu, dari mana sih senior-senior itu tahu kalau ada sekolah di SMK Pelayaran Semarang? Baik, kalau dari saya mendapat informasi SMK Pelayaran Aquelni itu dari rekan orang tua saya, yang kebetulan beliau juga bekerja di pelayaran juga, dan salah satu alumni Fakultas Pelayaran juga. Mungkin dari Faris. Oke, kalau informasi tentang SMK Pelayaran Aquelni Semarang sendiri, saya tahu dari Instagram ya. Jadi waktu saya scroll di pencarian di Instagram, ada salah satu senior itu angkatan 9 atau enggak 10, saya lupa. Itu posting sesuatu tentang SMK. Jadi saya kepoin langsung, terus saya DM, terus dibales sama beliau menjawabnya kalau memang mau bergabung dengan SMK bisa langsung datang ke SMK aja. Jadi saya tahu dari media sosial, terutama Instagram gitu ya. Jadi mungkin ya teman-teman kalau mau bergabung juga ataupun lihat postingan-postingan di Instagram, mungkin bisa seperti channel Haris. Dia itu dapat informasi dari angkatan 12 ya, angkatan 9 atau 10. Nah, itu nanti bisa DM ke Instagramnya ataupun DM ke IG yang ada di website SMK Pelayaran Aquelni ataupun dipostingan di Instagram SMK Pelayaran Aquelni Semarang. Dan juga dari senior Adnan tadi yang dapat informasi yang itu dari teman kerja orang tuanya yang juga ada di Fakultas Pelayaran di Pelayaran Semarang. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan utama. Jadi, nah ini kan sudah pasti senior-senior kan sudah masuk di ataupun sudah keterima di SMK Pelayaran Semarang. Nah, kesan selama ataupun kesan sebelum menjadi taruna, ataupun kan pastinya itu ada masa-masa MPLS nih. Nah, itu kesan pertama senior saat mulai masuk di SMK Pelayaran Aquelni Semarang itu bagaimana, Sar? Mohon izin untuk dijawab. Oke, baik, izin menjawab. Jadi untuk pertama atau awal kita masuk, kita itu termasuk angkatan COVID ya, atau waktu Corona. Jadi kita masuk awal tahun 2019, tahun 2020. Itu dimana waktu COVID itu masih gencar-gencarnya. Jadi kita untuk MPLS sendiri, kita lewat Zoom meeting. Jadi kita semua satu angkatan itu MPLS lewat Zoom meeting ya. Terus untuk pembelajaran sendiri, kita juga lewat Google Classroom dan Zoom meeting juga. Jadi semua tugas maupun materi itu dari dosen maupun guru di-share lewat Google Classroom. Dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kita biasakan ada pertemuan lewat Zoom meeting. Jadi selama
1 tahun lebih mungkin kita pembelajaran lewat daring ya, jadi kita belum bertemu dengan teman-teman itu secara langsung dan kita ngobrol secara langsung mungkin kita belum pernah. Jadi selama 1 tahun lebih itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mungkin menurut senior Adnan, bagaimana kesannya selama baru masuk di SMK Pelayaran Akbel Semarang? Untuk kesan pertama yaitu senang, dan yang kedua adalah menjadikan saya tantangan untuk beradaptasi di lingkungan baru ya, dan yang jelas mempunyai kawan atau teman yang berbagai daerah seperti itu. Ya, jadi dari senior Hari sendiri itu ya karena angkatan kami juga, kebetulan dari juga senior juga satu angkatan nih. Jadi kan itu ya angkatan kami juga tahu sendiri, mungkin teman-teman juga dulu pernah merasakan bagaimana saat pembelajaran di saat pandemi COVID-19. Nah itu mungkin ya benar-benar susah banget ataupun berat banget nih buat para senior juga, karena udah dari luar kota, sekolah pas di saat COVID juga. Jadi kan banyak nih teman-teman yang belum kenal sama masing-masing kelas ataupun anggota kelas masing-masing. Jadi ya mungkin jadi tantangan buat senior-senior di masa pandemi COVID-19 itu. Oke, untuk selanjutnya itu gini. Apa pengalaman paling berkesan yang senior dapatkan selama belajar di SMK Pelayaran Akbel Semarang? Mungkin bisa dijawab dulu, senior. Saya kah? Oke, untuk dari saya pribadi, pengalaman yang bagi saya mengesankan yaitu yang pertama adalah saya bisa berkenalan dengan teman di SMK Pelayaran Akbel yang bagi saya itu adalah suatu pengalaman ya, karena yang mayoritas atau rata-rata dari luar kota juga. Terus yang kedua, saya bisa belajar tentang ilmu pelayaran khususnya di permesinan kapal, dan juga saya bisa ada gambaran untuk kedepannya ketika saya lulus seperti itu. Untuk senior Hari? Untuk pengalaman pribadi saya mungkin selama 3 tahun ini ya, jadi saya mungkin tahu gimana bekerja di atas kapal itu harus bagaimana, harus ngapain itu. Jadi mungkin kita di sini belajar banyak ya soal alat-alat navigasi, terus jam jaga mungkin, dan juga kita juga lebih banyak ilmu. Jadi ilmu yang ditangkap di SMK Pelayaran Akbel sendiri. Jadi banyak lah, mulai dari alat navigasi, jam jaga, mungkin di atas kapal itu juga seperti apa, nanti kerjanya seperti apa, seperti ini. Mungkin seperti itu sih pengalaman saya. Nah, jadi mungkin dari banyaknya pengalaman itu rata-rata pengalaman yang didapat dari senior-senior yang ada di SMK Pelayaran Akbel Semarang itu rata-rata itu cara ataupun suatu hal yang mengenai tentang pelayaran, entah seperti kalau di nautika ya, khususnya senior Haris itu mengetahui tentang cara mengendalikan kapal, cara ya intinya bagaimana cara merawat kapal di bagian anjungan ataupun yang mengendalikan kapal, seperti ya istilahnya kalau mobil kita yang nyetir gitu lah. Untuk yang dari senior Adnan ataupun dari jurusan teknika itu pastinya sudah mengenai permesin kapal, yaitu bagaimana mesin itu bekerja dan dapat mendorong kapal. Nah intinya begitulah bagaimana pengalaman yang didapat senior-senior dari SMK Pelayaran Akbel Semarang. Oke. Jadi karena sudah mengetahui pengalaman serta kesan senior-senior setelah di SMK Pelayaran itu, pastinya ada tantangan terbesar selama bersekolah di SMK Pelayaran Akbel Semarang. Jadi apa sih tantangan terbesar selama senior bersekolah di SMK Pelayaran Akbel Semarang? Baik, kalau untuk dari saya pribadi ya, tantangan terbesar bagi saya adalah yang pertama manajemen waktu. Karena dulu waktu SMP saya sering dibangunkan orang tua. Ya, ketika saya sekolah di SMK Pelayaran Akbel ini yang jelas jauh dari rumah, saya harus bisa bangun pagi. Ya. Dan juga ada lagi tantangannya, yaitu saya harus disiplin tentang waktu dan berpakaian. Dan juga bersopan santun ketika kita berbicara atau dengan perilaku kita ke orang yang lebih tua, seperti guru atau senior kita. Ya. Dan juga saya dulu memiliki pedoman
yaitu ketika orang lain bisa, berarti saya harus juga bisa. Seperti itu. Itu tantangan dari diri saya seperti itu. Mungkin untuk saya pribadi tantangan terbesar mungkin yang dikatakan Zani Ratnan ada benarnya ya. Jadi untuk memanajemen waktu itu mungkin yang agak susah lah, karena kita dari SMP kan masih dibangunkan sama orang tua ya mungkin. Terus di sini kita harus hidup mandiri karena kita kos ya. Jadi kos Dari ya benar, jauh dari orang tua. Jadi kos, jadi kita harus bangun mandiri. Mungkin itulah tantangan terbesarnya buat saya. Oke, ya rata-rata karena banyak dari taruna-taruni SMK Pelayaran Semarang itu dari luar kota juga, maka mereka harus hidup mandiri, jauh dari orang tua, dan apapun harus sendiri lah. Entah itu bangun pagi, entah itu bersih-bersih ataupun segalanya itu harus mandiri. Jadi mungkin itu menjadi tantangan terbesar bagi para senior-senior juga dan juga bagi taruna-taruni SMK Pelayaran. Oke. Setiap SMK itu kan juga wajib ada yang namanya praktek. Nah, di SMK Pelayaran juga mesti ada praktek yang disebut dengan praktek layar ataupun yang disebut dengan prala. Nah, karena senior-senior sudah pernah praktek, maka kita akan bertanya tentang bagaimana pengalaman saat praktek layar. Mungkin dari senior dulu. Oke, untuk pengalaman praktek saya berlayar yaitu yang pertama adalah tidak menyangka ya, karena bisa mengikuti praktek berlayar selama 1 tahun itu. Kebetulan saya praktek di kapal kontainer perusahaan PT Samudra Raya Indolines ya. Itu saya di kapal dengan berbobot 4.476 ya. Untuk rute tersendiri saya dari Surabaya, Bau-Bau, dan ke Kendari ya, dari Jawa ke Sulawesi. Untuk pengalaman saya memiliki pengalaman senang dan duka ya. Senangnya dulu ini ya Pak Senior. Kalau senangnya yang pertama, saya bisa menerapkan atau mempraktekkan selama saya belajar di SMK Pelayaran Akpelni di atas kapal. Jadi kalau di SMK Pelayaran Akpelni kan kita teori kita praktek, tapi dengan posisi mesin itu mati atau sebagai gambaran, ini loh betul. mesinnya seperti itu. Tapi kalau di atas kapal itu semua permesinan hidup. Jadi secara real time. Ya. Terus ada juga senangnya mendapatkan ilmu baru. Betul sekali. Ilmu baru yang membuat saya jadikan pengalaman seperti itu. Jadi untuk dukanya sendiri ataupun susahnya praktek layar itu mungkin apa Senior? Oke, untuk duka ya. Untuk duka yang pertama jauh dari rumah, pasti ada rasa kangen, ya kan? Kangen sih. Ya, yang kedua kadang ada rasa jenuh di atas kapal. Ada rasa jenuh karena yang pertama setiap hari kita ya seperti mungkin ada yang pengalaman yang sama juga, setiap hari bertemu dengan kru yang sama setiap hari selama 1 tahun mungkin. Kadang kita merasa jenuh lah. Mungkin bosan lah karena cuma setiap hari memandangkan laut, juga setiap hari orang-orangnya sama gitu mungkin. Kalau untuk jenuh untuk orang-orangnya mungkin enggak, karena lebih ke tingkat pekerjaannya seperti itu. Kadang kita karena kita setelah kerja ya udah kita di kapal. Kalau kita di darat kan kita setelah kerja bisa pulang lihat jalan seperti itu. Terus, ya. Mungkin itu adalah senang dan dukanya karena selama bekerja ataupun prala di kapal selama tahun. Jadi untuk Senior Hari sendiri apa sih senang ataupun dukanya selama praktek di atas kapal tersebut? Oke, baik. Untuk pengalaman senang sendiri ya. Jadi untuk pengalaman itu mungkin udah seneng ya karena kita bakal naik ke kapal nih. Terus yang kedua mungkin kita jadi lebih tahu wujud asli kapal itu seperti apa, dan alat-alat navigasi yang mungkin kita pelajari di SMK itu kita jadi tahu realnya itu seperti apa gitu. Jadi kita lebih tahu mana radar, mana ECDIS, mana peta, mana ya banyaklah alat-alat navigasi yang ada di kapal yang memang beberapa kapal memang ada yang memakai itu dan ada yang tidak gitu. Jadi pengalaman saya mungkin itu ya.
lebih tahu tentang kapal itu realnya seperti apa dan bekerja di kapal itu seperti apa. Susah senangnya Ya. bekerja di atas kapal itu, jadi setiap orang prala itu merasakan bagaimana menjadi salah satu kru lah di atas kapal itu. Oke, karena sudah membagikan pengalaman selama berlayar di atas kapal selama 1 tahun ya. Betul, 1 tahun. Jadi kita sudah tahu bagaimana dari awal sampai akhir bersekolah di SMK Plaran Akpeli Semarang, entah itu dengan senang ataupun duka selama bersekolah di SMK Plaran Akpeli Semarang. Jadi sebagai senior yang baik, ini apakah ada pesan untuk adik-adik yang saat ini masih belajar di SMK Plaran Akpeli Semarang? Untuk pesan dan kesan ya, terutama untuk adik-adik yang mungkin masih bersekolah di SMK Pelayanan Akpeli Semarang, mungkin tetap semangat lah, jangan mudah bosan dengan pelajaran yang ada di SMK, karena memang kita kebanyakan praktek ya di SMK, dan mungkin praktek itu menurut saya lebih enak dibanding teori, karena kita langsung kerja lapangan, kita jadi tahu praktek apa yang harus kita kerjakan di atas kapal itu seperti apa gitu ya. Dan mungkin untuk pesan yang lain, jangan suka bolos saja ya mungkin, karena kebanyakan anak-anak kos itu mereka karena jauh dari orang tua, jadi mereka merasa bebas hidup di kota orang lah. Jadi mungkin jangan bolos lah, jangan kebanyakan bolos, karena orang tua sendiri udah membiayai kalian itu sekolah, udah ya mahal lah, besar lah. Dan kita juga mempunyai SPP setiap bulan kan, jadi mungkin jangan membuang-buang waktu lah sekolah kalian, karena sekolah di sini mungkin nggak akan rugi lah buat kalian yang emang mau melanjutkan ke jenjang profesi terutama ya. Mungkin yang untuk yang lanjut kuliah atau mungkin kerja atau mungkin yang ke apa ya, ke jenjang kuliah ke akademi, mungkin kalian lebih disiapkan lagi fisiknya, mentalnya terutama ya, jangan udah mental lemah lah, jangan jadi mental lembek. Terus untuk yang kuliah ke jalur lain mungkin ya, karena memang kebanyakan lulusan kami juga beberapa ada yang melanjutkan ke kuliah jurusan lain, jadi mungkin bisa difokuskan juga ke kuliah yang memang mau diambil lah. Mungkin seperti itu pesan saya Dari senior Atan sendiri, mungkin buat teman-teman teknika juga ini yang mau masuk, ataupun buat teman-teman saya yang sedang bersekolah selama 2 tahun ini. Pesan-pesan dari saya untuk semua ya. Betul. Yang pertama, kalian harus bisa disiplin tentang waktu, disiplin tentang cara berpakaian, sopan santun ketika kalian berbicara, dan juga perilaku ketika berinteraksi dengan orang yang lebih tua atau teman sendiri. Dan juga perbanyak relasi, entah itu dari alumni, senior, atau dari luar. Karena saya sendiri mengalami pekerjaan biasanya tidak datang dari sosial media, tapi datang dari relasi kita. Seperti saya membutuhkan kru, daripada saya mengambil dari orang lain, mending saya ambil yang saya kenal, seperti itu. Dan juga untuk adik-adik yang masih sekolah, tetap semangat, kurangin begadangnya, dan jangan sering bolos karena kasihan orang tua kalian yang sudah membiayai, seperti itu. Oke, terima kasih untuk senior-seniornya. Jadi buat teman-teman sekalian yang sedang bersekolah ataupun buat rekan-rekan saya juga, itu jangan suka bolos ataupun jangan suka seenaknya sendiri, karena kasihan orang tua sudah menyekolahkan kita, juga sudah mencari uang buat kita, buat hidup kita, juga buat masa depan kita. Dan jadi jangan mengecewakan orang tua kalian masing-masing. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ini kembali ke awal aja. Jadi mengapa untuk menjadi pelaut senior-senior itu harus memilih SMK Pelayaran Akpeli Semarang? Kalau boleh tahu mungkin bisa dijawab senior. Terima kasih. Ya, untuk jawabannya kalian akan tahu sendiri di brosur SMK Pelayaran Akpeli Semarang. Silakan yang mau daftar SMK Pelayaran Akpeli Semarang bisa menghubungi Instagram SMK Pelayaran Akpeli Semarang ataupun sosial media lainnya tentang SMK Pelayaran Akpeli Semarang.
Mungkin sekian dari kami dan channel kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.